Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ditemukannya Injil Barnabas sempat membuat heboh di tubuh gereja, sebab isinya dianggap dapat meruntuhkan keyakinan dan doktrin Trinitas yang selama ini menganggap Yesus sebagai Tuhan selain Allah. Bahkan isinya memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir penerus risalah Nabi Isa alaihi salam atau Yesus di muka bumi. Lalu seperti apakah sebenarnya isi lengkap dan penjelasan Injil Barnabas ini? Injil Barnabas adalah sebuah Injil pseudepigrafi non-kanonik yang ditulis pada abad pertengahan akhir dan dikaitkan dengan murid Kristen mula-mula yakni Barnabas yang dalam karya ini adalah salah satu dari para Rasul Yesus. Dalam Injil Barnabas di pasal ke-14 disebutkan pula nama ke-12 murid Yesus, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot sang pengkhianat. Sebagaimana diketahui, Barnabas adalah seorang tokoh paling berpengaruh di antara murid-murid Yesus dalam penyebaran Injil di abad pertama. Barnabas adalah imam bagi kekristenan saat Paulus dilempari batu pada saat penginjilan oleh orang Yunani penyembah dewa Zeus. Namun mereka tidak berani melempar batu kepada Santo Barnabas karena wajah dan sikapnya yang tampak bijaksana. Ia adalah seorang tokoh yang berkelana bersama Paulus, kemudian mereka bertentangan karena perbedaan pendapat mengenai teologi antara keduanya, yakni mengenai ketuhanan Yesus. Barnabas dalam bukunya mengungkapkan Paulus telah mengajarkan kepada orang awam mengenai ketuhanan Yesus sebagai anak Allah, menolak sunat yang diwajibkan kepada mereka, dan memakan daging yang diharamkan untuk mereka. Oleh karena perbedaan teologi itulah Santo Barnabas meninggalkan Paulus. Barnabas kemudian mengembara ke seluruh Palestina dari Damaskus ke Kaisarea, dari Filipi ke Sinai untuk menyampaikan Injil kepada masyarakat. Injil Barnabas ditemukan di atas jenazahnya dalam suatu kuburan di Pulau Siprus pada tahun keempat Maharaja Zeno, yaitu tahun 478 sesudah Masehi, berisikan satu salinan Injil Barnabas yang berada di atas dada jenazahnya. Injil Barnabas sebenarnya telah disembunyikan dari peredarannya oleh gereja-gereja barat selama berabad-abad karena isinya sangat bertentangan dengan ajaran Trinitas Kristen Barat dan menjadi Injil yang tegas melarang ketuhanan Yesus sebagai anak Allah. Kemudian di abad pertengahan, Injil ini muncul kembali ke permukaan dalam perpustakaan Paus Sixtus V dan ditemukan oleh seorang pastor bernama Fra Melino. Injil Barnabas juga telah dipakai di gereja-gereja kekristenan awal sampai ke masa dekrit Gelasius. Sesudah dekrit itu diterbitkan, Injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan Injil-Injil yang lain yang sekarang terkenal dengan nama Injil-Injil Apokripa. Kebanyakan dari Injil-Injil ini berhasil dimusnahkan, sebagian lagi hanya diketahui namanya, ada pula yang hanya ditemukan beberapa lembar saja. Satu naskah Injil Barnabas yang berhasil lolos dari pemusnahan ialah naskah yang dipegang oleh Pastor Fra Melino yang sekarang berada di National Bibliothek Wina, Turki. Dari naskah yang menarik inilah telah dibuat terjemahan-terjemahan, di antaranya terjemahan berbahasa Arab oleh seorang sarjanawan Kristen Mesir yang terkemuka bernama Dr. Khalil Sa'adah. Injil Barnabas adalah Injil tulisan asli Barnabas murid Yesus dan bukanlah surat Barnabas yang dikenal kekristenan hari ini,
Karena Injil Barnabas adalah sebuah kitab Injil yang lengkap, maka isinya adalah naskah narasi biografi Yesus dari kelahiran sampai penyaliban yang isinya lebih lengkap daripada Injil kanonik yang 4. Salah satu kitab Injil Barnabas yang original telah ditemukan kembali setelah sempat dihilangkan dan disembunyikan pihak gereja Kristen di Turki selama 12 tahun. Secara tidak sengaja, Injil ini ditemukan oleh polisi Turki di dalam bangunan gereja Kristen saat sedang melakukan razia barang selundupan. Injil ini ditemukan kembali di sebuah lemari besi di gedung itu dalam keadaan berantakan dan tidak terawat pada Februari 2012 dengan bentuk kitab kuno tulisan tangan asli bertinta warna emas dari era 1500 tahun yang lalu. Polisi menyerahkan temuan itu kepada pihak museum. Pihak peneliti telah menghitung dengan karbon dan menemukan Injil Barnabas telah berusia 1500 tahun dan isinya mengajarkan doktrin kekristenan yang berbeda dengan doktrin kekristenan karya keselamatan dan Putra Allah yang diajarkan dalam Bible kanonik. Dalam Injil Barnabas diajarkan bahwa Yesus tidak mengorbankan dirinya sendiri karena menurut Barnabas mengorbankan darah manusia adalah terlarang dan bukanlah bagian dari ajaran Yahudi yang diperbolehkan. Ajaran Yahudi hanya boleh mengorbankan hewan ternak yang koher dan bukanlah darah manusia. Isi dari Injil Barnabas literasinya sebagian besar sama dengan keempat Injil kanonik yang sudah disatukan dan isinya lebih lengkap, dengan alur cerita yang lebih jelas tidak terpotong-potong, seperti dalam Bible kanonik mengenai pelayanan Yesus. Dalam Injil Barnabas banyak hal yang serasi dari tulisannya yang ada pada Injil kanonik. Injil Barnabas di era awal kekristenan adalah ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan Putra Allah, sehingga Paus terdahulu telah melarang beredarnya Injil ini pada tahun 382 Masehi. Dan Paus Innocent I pada tahun 465 Masehi. Mereka sangat keras mengancam peredaran buku Injil Barnabas ini. Banyak dari mereka yang mengikuti pengajaran Injil Barnabas terbunuh dan bukunya dibakar, serta dirusak karena mereka meyakini keimanan Kristen melalui pengajaran Injil Barnabas yang menolak karya keselamatan dan korban darah manusia yang diajarkan oleh Paulus. Beberapa pihak yang telah meneliti isinya menganggap Injil Barnabas memiliki pandangan dari sisi lain terhadap sosok Yesus. Barnabas menulis Injilnya setelah dipesan langsung oleh gurunya yakni Yesus untuk menulis Injil ini agar murid-murid utama Yesus bisa berpatokan dengan Injil tulisan Barnabas. Karena Barnabas adalah salah satu murid Yesus yang cerdas dan sangat dekat dengan gurunya seperti temannya Petrus. Dari naskah kekristenan original di era awal inilah kemudian dibuat terjemahan-terjemahan untuk mempelajari isinya. Di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan Italia di abad pertengahan. Kemudian pada awal abad 20, Injil ini baru saja diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang penulis Kristen asal Mesir yang cukup terkenal yakni Dr. Khalil Sa'adah. Dengan kata lain, sebenarnya perjalanan Injil ini berada di tangan kekristenan dari masa ke masa dan sudah sangat lama. Buku ini mendekam di perpustakaan Austria. Maka dengan fakta sejarah, perjalanan buku ini tidak cukup bagi pihak Kristen untuk membuktikan bahwa Injil ini telah dikarang oleh seorang Muslim, disebabkan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan baru dikenal Muslim pada awal abad 20. Dengan kata lain, Injil Barnabas adalah kitab milik umat Kristen sendiri yang dalam sejarahnya pernah ditolak oleh Paus Gelasius I di era awal, karena perbedaan doktrin dalam tubuh kekristenan sendiri yang isinya penolakan ajaran karya keselamatan dan pengorbanan darah manusia yang diajarkan Paulus.
dan ajaran mengenai Putra Allah yang ditolak oleh ajaran Yahudi dan kitab Barnabas. Sempat ada permintaan dari Vatikan untuk mempelajari Injil Barnabas berbahasa Aram ini, namun ditolak berkali-kali oleh pemerintah Turki karena khawatir akan disembunyikan oleh Vatikan sebagaimana yang terjadi pada Injil Barnabas berbahasa Spanyol yang telah hilang dari peredarannya. Injil ini memiliki paralel yang kuat dengan iman Yahudi dan Islam. Bukan hanya menyebutkan nama Muhammad secara langsung dengan namanya, tetapi juga mencakup syahadat di pasal 39. Nada kitab ini juga sangatlah anti Paulus dan anti Trinitas. Dalam karya ini, Yesus digambarkan sebagai seorang nabi dan bukan anak Allah, sementara Paulus digambarkan telah diperdayakan oleh iblis. Lebih jauh, Injil Barnabas menyatakan bahwa Yesus selamat dari penyaliban karena ia diangkat hidup-hidup ke surga, walaupun ada ayat yang menjelaskan siksaan yang dialami oleh Yesus. Sementara saat penyaliban, Yudas Iskariot sang pengkhianat secara ajaib diubah disalib sebagai gantinya. Keyakinan-keyakinan ini khususnya bahwa Yesus adalah hanya seorang utusan Allah dan diangkat hidup-hidup tanpa disalib atau anti-trinitas. Injil Barnabas mengklaim bahwa Yesus meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sehingga sangat cocok dengan ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.' Ahmad adalah nama lain dari Muhammad. Nama Muhammad sering kali disebutkan secara tegas dalam Injil Barnabas, seperti dalam kutipan berikut. Bab 39 Injil Barnabas. "Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Bab 41. Atas perintah Allah, Mikail mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah." Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad, "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Bab 97 Yesus menjawab, "Nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama. Ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berfirman, 'Tunggu Muhammad, karena kamu aku akan menciptakan Firdaus, dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa yang mengutukmu akan dikutuk.'" Bab 112. Dalam bab ini Nabi Isa bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik ke langit. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci. Kemudian menurut Injil Barnabas, Yesus justru meramalkan dan menolak penyembahan terhadap dirinya. Dan setelah mengatakan hal ini, Yesus memukul wajahnya dengan kedua tangannya dan kemudian menutupi kepalanya dengan tanah sambil berkata, "Terkutuklah barang siapa yang memasukkan ke dalam ucapan-ucapanku bahwa aku adalah anak Allah." Dan setelah berkata demikian, Yesus keluar dari bait Allah, dan rakyat mengagungkannya karena mereka membawa semua orang yang sakit yang dapat mereka kumpulkan, dan setelah itu Yesus berdoa dan memulihkan kesehatan mereka. Pada hari itu juga di Yerusalem, tentara-tentara Romawi melalui pekerjaan setan mulai menghasut rakyat sambil berkata,
Yesus adalah Allah Israel yang telah datang untuk melawat umatnya. Yesus pun menjawab, "Dan menurut engkau siapakah aku?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus anak Allah." Lalu Yesus menjadi marah dan dengan murka Yesus menegurnya sambil berkata, "Pergilah daripadaku, karena engkau adalah iblis yang berusaha membuat aku berdosa." Hal ini sepenuhnya cocok dengan keyakinan di dalam agama Islam yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah manusia biasa dan seorang nabi, bukanlah Tuhan. Barnabas ini sebenarnya adalah musuh Paulus dalam melakukan penginjilan pada masanya, sehingga Barnabas menjauhi Paulus, dan Paulus bergerak sendiri tanpa arahan melakukan penginjilan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat, yang itu tidak diperintahkan oleh Yesus karena Yesus hanya diutus untuk kaum Israel yang bersunat saja.